Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Maulid Nabi? Menilik dari sisi bahasa, Maulid dalam bahasa Arab artinya waktu kelahiran, sehingga Maulid Nabi artinya yakni waktu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Sejarah Maulid Nabi tidak lepas dari momen kelahiran Rasulullah yang memiliki banyak keistimewaan. Dikutip dari buku inilah Kisah Sang Rasul, Sejarah Nabi Muhammad dan Al-Khufafa, Ar-Rasyidin, karya Muhammad Lukman Haza. Nabi Muhammad lahir di Makkah pada Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Rasulullah anak dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahb. Abdullah merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy yang sangat dihormati di kalangan penduduk. Pada tahun itu, Nabi Muhammad yang lahir di Makkah dibesarkan sebagai anak yatim lantaran sang ayah wafat sebelum ia dilahirkan. Setelah menghabiskan beberapa tahun bersama sang ibu, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya. Ia senantiasa berdoa dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian, sang kakek menyerahkan bayi Muhammad kepada ibu susu yang berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar, Halimah binti Abi Zuhaib. Saat itu Halimah dan rombongannya pergi ke Makkah dengan harapan sang cucu tumbuh di lingkungan pedesaan yang bersih dan berbahasa Arab fasih. Awalnya, rombongan Halimah menolak tawaran tersebut lantaran mengharapkan imbalan. Meskipun demikian, Halimah menyatakan kesediaannya menyusui bayi Muhammad, dan membawanya ke pemukiman Bani Sa'ad selama 4 tahun. Halimah memulangkan bayi Muhammad kepada ibu kandungnya saat menginjak usia 5 tahun, dan kembali memulai kehidupannya bersama sang ibu dan kakeknya. Namun, tidak berselang lama, Aminah wafat ketika Rasulullah berusia 6 tahun karena jatuh sakit. 2 tahun kemudian Abdul Muthalib menyusul kepergian Aminah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kehilangan 3 orang terkasih akhirnya tinggal bersama pamannya Abu Talib. Abu Talib dikenal sangat dermawan meskipun hidup serba kekurangan. Bersama pamannya, Nabi Muhammad pergi berdagang ke negeri Syam hingga sukses menjalankan bisnisnya. Di tengah perjalanan bisnisnya, Nabi Muhammad dipertemukan dengan seorang rahib bernama Nastur, yang mengungkapkan adanya keistimewaan dalam dirinya. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang mempunyai budi pekerti baik. Sepulangnya dari negeri Syam, Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid dan dikaruniai 3 putera dan 4 puteri. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul terjadi tepat pada 17 Ramadan tahun 611 Nabi Muhammad menerima wahyu untuk pertama kalinya melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Rasulullah pun mulai melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, hingga turun surat Al-Hijr ayat 94 yang menyuruhnya berdakwah dengan terang-terangan secara lisan. Sejak saat itu, Rasulullah terus melanjutkan dakwahnya menyebarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya. Melalui sejarah lahirnya Rasulullah, diharapkan Muslim di dunia dapat mengambil hikmah dan senantiasa mengamalkan ajarannya. Terlebih setiap tanggal 12 Rabiul Awal, umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad. Tahun ini, Maulid Nabi Muhammad akan diperingati pada tanggal 28 September tahun 2023. Kapan mulai ada peringatan Maulid Nabi? Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki makna yang sangat penting bagi umat Muslim. Perayaan ini merupakan momen untuk mengenang jasa-jasa dan ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Melalui perayaan ini, umat Muslim diingatkan untuk mengikuti teladan beliau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dikutip dari buku Jalan Damai Rasulullah, Risalah Rahmat bagi Semua karya Fuad Abdurrahman, acara peringatan Maulid Nabi di Indonesia diisi dengan pembacaan sejarah Nabi yang di dalamnya mengandung puji-pujian dan sholawat kepadanya. Ada waktunya pembacaan Maulid dengan duduk, dan ada juga waktunya dengan berdiri. Kemudian diakhiri dengan tausiah. Dikutip dari buku Pro dan Kontra Maulid Nabi, karya Amwaskito. Sejarah peringatan Maulid Nabi sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Berikut ini 3 teori asal-usul perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid diadakan oleh kalangan dinasti Ubaid, Fatimi, di Mesir yang beraliran Syiah Ismailiyah, Rafidah, pada tahun 362 sampai 567 Hijriah. Perayaan Maulid Nabi dilakukan sebagai salah satu perayaan saja. Maulid Nabi berasal dari kalangan Ahlus Sunnah oleh Gubernur Irbil di wilayah Irak, Sultan Abu Said Muzaffar Kukabri. Dikisahkan, peringatan Maulid Nabi dirayakan dengan mengundang para ulama, ahli tasawuf, ahli ilmu, dan seluruh rakyatnya, serta memberikan hidangan, hadiah, hingga sedekah kepada fakir miskin. Peringatan Maulid Nabi diadakan pertama kali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Muhammad Al-Fatih dengan tujuan untuk meningkatkan semangat jihad kaum muslimin, dalam rangka menghadapi perang salib melawan kaum salibis dari Eropa dan merebut Yerusalem. Sementara sejarah peringatan Maulid Nabi di Indonesia sendiri mulai berkembang di masa Wali Songo atau sekitar tahun 1404 Masehi. Peringatan Maulid Nabi dilakukan demi menarik hati masyarakat memeluk agama Islam.
Di Indonesia, Maulid Nabi juga dikenal dengan nama perayaan Syahadatin. Selain itu, perayaan Maulid Nabi juga dikenal dengan gerebek mulut karena tradisi masyarakat merayakan Maulid Nabi dengan cara menggelar upacara nasi gunungan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka silahkan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.